Sebagai bentuk komitmen, pemerintah Indonesia menerbitkan peraturan presiden untuk menuangkan tujuan dalam rencana pembangunannya. Salah satu tujuan yang ingin dicapai adalah tujuan 6, yaitu penyediaan akses air minum dan sanitasi aman menjadi penting karena air minum dan sanitasi yang buruk akan berdampak pada kesehatan masyarakat seperti stunting, diare, dan penyakit lainnya. Untuk sektor air minum dan sanitasi hanya menargetkan penyediaan akses layak. Penduduk menggunakan air permukaan sebagai sumber air minum utama. Penduduk menggunakan sumber air tidak terlindung sebagai sumber air minum utama. Akses air minum aman, artinya penduduk menggunakan sumber air minum layak. Sarana berada di dalam rumah, tersedia sepanjang tahun, bebas dari kontaminasi bakteri dan zat kimia berbahaya. Untuk mengetahui air bersih dan sehat di Kota Bogor, saya sudah terhubung dengan Irda yang berada di PT Aqua dan Meli berada di Kelurahan Gudang. Ya baik Bapak, sebelumnya boleh izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya nama Jaka Sunarna. Kebetulan kalau di Tirta Investama Caringin, Plan Caringin, saya posisi di Stakeholder Relation dan CSR. Oke, baik Bapak, kalau boleh tahu dari mana asal sumber air yang digunakan, kualitas dan kondisi airnya? Ya. Kami pertama yang kita komitmenkan untuk membantu hidrasi sehat di masyarakat Indonesia. Makanya yang dipertahankan itu. Untuk pemilihan sumber mata air itu perlu proses dan tahapan yang cukup panjang. Ya. Perlu kajian, apakah dari debitnya, dari sumbernya, dari kualitasnya. Dan itu pasti memerlukan waktu yang lama. Dan proses itu dilakukan oleh Departemen Kualitas, Quality kalau di kami, sehingga perlu jangka waktu beberapa tahun, beberapa musim, apakah kemarau ada perubahan kualitas, penghujan ada perubahan kualitas, bagaimana debitnya. Setelah kajian itu semua memenuhi semua persyaratan, baik persyaratan secara nasional maupun secara global, karena Aqua juga tergabung di grup Danone Global. Itu semua terpenuhi, barulah kita pastikan sumber air itu digunakan. Baik ya Pak. Oke, kalau begitu, kalau misalnya tadi Bapak bilang tergantung cuaca juga kan. Kalau hujan, misalnya air hujan itu mempengaruhi juga kualitas tidak Pak? Ya, air hujan dengan sumber air yang kita gunakan itu ada perbedaan akuifer. Benar. Kalau air hujan itu rata-rata meresap ke akuifer dangkal atau lapisan atasnya saja. Sedangkan kita memilih sumber mata air, salah satu kriterianya adalah kita memilih sumber air yang dari akuifer tanah dalam. Jadi di bawah lapisan berlapis-lapis tanah, batuan, barulah itu yang kita ambil. Jadi bisa disimpulkan air hujan tidak berpengaruh terhadap kualitas sumber mata air kami. Baik, Bapak. Kalau begitu, apakah air yang diproduksi ini sudah memenuhi untuk kualitas minum masyarakat, khususnya di Bogor? Pasti, karena yang diutamakan adalah kualitas, membantu hidrasi sehat untuk masyarakat. Apalagi Bogor pasti, Bogor dan seluruh Indonesia. Makanya kualitasnya, standarnya adalah kita mengikuti standar. Sehat masyarakat semakin tumbuh. Terkadang dengan kesadaran masyarakat yang hidupnya semakin tumbuh baik, mereka kan sadar bahwa meminum air yang sehat itu sangat penting. Hidrasi sehat masyarakat Indonesia. Dan komitmen kami pasti kita jaga kualitasnya. Di samping itu kita berharap semua masyarakat Indonesia dalam hal mengkonsumsi air dipastikan dengan kondisi air yang sehat. Oke, baik Bapak, terima kasih. Oke, selanjutnya kondisi yang ada di kelurahan akan dijelaskan oleh reporter Meli. Baik Irda, terima kasih. Saat ini saya sedang berada di Kelurahan Gudang, tepatnya di Jalan Padasuka nomor 5, di samping Pusat Perbelanjaan Surya Kencana. Saya akan mewawancarai pihak kelurahan terkait dengan air bersih dan sehat untuk masyarakat di sekitar lingkungan Kelurahan Gudang. Di sini saya sudah bersama narasumber dari pihak kelurahan terkait tentang air bersih dan sehat untuk masyarakat.
Dengan Bapak siapa? Dengan Cecep Pak Cecep di Kelurahan Gudang ini menjabat sebagai apa? Seku sebagai Surah. Langsung aja ya Pak, pertanyaan pertama, di daerah sini tuh bagaimana kondisi airnya, terutama untuk air minum? Kalau air minum di sini kebanyakan pakai itu air PDAM. Itu masyarakatnya langsung masak dari air keran gitu Pak, atau Iya. nggak, apa rata-rata itu ada yang pakai galon juga Pak, atau Kayaknya ada isi ulang, kayaknya ada. lebih banyak isi ulang ya daripada langsung misalnya Iya. air apa gitu? Iya. Selanjutnya air untuk mandi, berarti mandi, masak, dan minum itu dari PDAM -nya juga PDAM. gitu. Selanjutnya di daerah sini tuh terdapat mata air Ada di RW 3. di RW 3. Itu masih beroperasi atau Masih. masih? Terus apakah cuaca di sini tuh mempengaruhi kadar airnya tuh, Pak? Kalau yang misalnya hujan kah, atau musim panas jadi airnya surut kah, atau jadi air kotor gitu? Kalau air surut mungkin di kali ya. Kalau di kali ya, kalau kemarau pasti surut. Dan kalau untuk air minum kayaknya enggak. Masih Masih ada. bersih ya. Dan mungkin ada sebagian warga yang pakai air sumur mungkin. Cuma selama saya di sini saya cek kebanyakan pada air. Dari air. Karena sulit mungkin untuk membuat Iya, sumur. soalnya dataran tinggi gitu dan harus paling bawah yang ada airnya mah pasti. Kalau tinggi kan ya di sini kayaknya nggak ada, pasti di bawah. Gitu. Selanjutnya biasanya kalau misalnya air minum itu biasa pakai air kemasan kah, atau gimana? Sebagian ada yang pakai kemasan, sebagian mereka masak. Jadi untuk minum kita pakai air pada angin gitu. Kalau untuk cuci piring juga sama dalam. Kalau cuci pakaian, mandi, kalau memang mungkin di sini kita di sini pakainya gitu. Enggak, namun sekarang agak berkurang karena apa? Warganya udah ada yang banyak yang punya air pada angin. Dulu sih jarang kan di sini 100% mereka memanfaatkan air ini gitu. Banyak manfaat yang kita dapat dengan menggunakan air bersih dan sehat. Di antaranya, memenuhi kebutuhan cairan dalam tubuh, menjaga kesehatan dan kesegaran tubuh, membersihkan badan dari kotoran, membersihkan bahan makanan dan masakan, dan untuk membantu pekerjaan sehari-hari. Maka dari itu, diharapkan kesadaran kita untuk menjaga lingkungan agar tetap bersih, serta menggunakan air sesuai dengan fungsinya, tidak menghambur-hamburkannya, sehingga ketersediaan air tetap bisa kita nikmati sepanjang zaman, termasuk generasi kita yang akan datang. Saya Melinur Afni, dan informasi tadi yang dapat kami sampaikan terkait dengan air bersih dan sehat untuk masyarakat. Saya kembalikan kepada studio bersama Dinda Agustin. Baik, itulah berita pada hari ini mengenai air bersih dan sehat di lingkungan masyarakat, khususnya di Kota Bogor. Saya Dinda Putri Agustin, pamit undur diri dan sampai jumpa.